Assalamualaikum anak-anak hebat. How are you today? I hope you are fine and healthy. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, kita awali kegiatan kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Ustazah akan menjelaskan materinya. Simak baik-baik dan siapkan alat tulisnya ya. Kemudian dicatat. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran serta pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Baik anak-anak, simak penjelasan Ustazah sampai selesai ya. Masih ingatkah kalian tentang peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah para nelayan pantai Ngrenahan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari untuk menangkap ikan dan kembali ke pantai ketika siang hari. Ketika mereka kembali ke pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan untuk menurunkan hasil tangkapannya, sedangkan nelayan yang lain akan membantu membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Nah, simak bacaan berikut ini dengan seksama ya anak-anak. Kehidupan nelayan Indonesia. Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Nah, dari teks yang sudah Ustazah bacakan tadi, sekarang ayo kita identifikasi. Kita cari pokok pikiran setiap paragraf pada teks sebelumnya. Nah, sebelumnya apakah kalian masih ingat anak-anak apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf. Oke, sekarang
kita cari pokok pikiran pada paragraf pertama. Nah, pada paragraf pertama, pokok pikirannya adalah tempat pelelangan ikan adalah tempat bertemunya pembeli ikan dan nelayan. Pokok pikiran pada paragraf kedua yaitu tempat pelelangan ikan ramai saat musim tangkap ikan. Sedangkan pada paragraf ketiga, pokok pikirannya adalah para nelayan harus memelihara laut dan memastikan tidak ada zat-zat yang mencemarinya. Dan pokok pikiran pada paragraf keempat adalah para nelayan melakukan kegiatan yang diturunkan dari nenek moyang mereka sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, Ustazah lanjutkan penjelasan mengenai pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok. Salah satu contohnya adalah kegiatan jual beli di pasar. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Nah, pada gambar ini adalah kegiatan jual beli di pasar. Kegiatan jual beli dapat membangun ekonomi suatu daerah. Alhamdulillah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Next time kita berjumpa lagi ya. Pesan Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.